Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut infak berarti materi. Coba. Makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Ini cawa-cawa beru kepada tarupato pasti sedekah. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum, tapi aku makadani infak, itu sudah materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja terpahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak. Infak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha. 160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah toh. Kan hak pakai, misalnya hak milik. Cuma mega makundrai salah pahang, nasanya dia punah. Sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Banyak. Tapi dia tuh kagak ada. Enggak ada. Dia tuh kagak kedega. Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah, makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh, karena itu hak pakai. Itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya, itu karena kau hak pakai saja. Ya kung kau otona bali bola tak tinrang, namo ta cecak kecespion na jatuh tato laiwi. Kangalena punna. Lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku polo komentu pong Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na. Apa iya naliang modele na pasti makutana. Din ako tu biasa waki buay man ako parewa. Kan begitu. Ini pertanggungjawabannya berat, Pak. Ini perempuan harus tahu itu. Ini Pak Deto gaga roane wita mapalitean nih. Enggak ada. Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan, Pak, kita harus lihat alasannya. Jadi itu nakte bang ipong Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum. Berdebat memang orang. Nah sebab Allah Ta'ala maka ada walizali kahalakahum. Maka metokuri pancaji. Tidak satu pendapat. Maka di Allah Ta'ala kini melo pasti di pendapat itu jaji. Tapi saya tidak menginginkan demikian. Jadi ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tauhid juga begitu. Tauhid itu kan istilahnya. Maka ilmunya teologi. Itulah yang bahas Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah kan di situ. Ilmu tauhid. Naik ke atas ilmu tasawuf. Itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini. Ilmu fikih bicara standarnya itu 5. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya itu masalah akidah. Makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pemali. Ini mesti dibedakan. Jadi kau makan itu haram, berarti fikih ya. Ya kau makan itu pemali berarti ilmu hikmah. Itu beda, Pak. Saya baru dapat itu karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Iya, ilmu hikmah, termasuk kalau makan itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota matang manring, kembali kurang, kamanu kiolota, mati kaki mali rumah bela. Kan biasa begitu. Pada skapatore 5 namaku. Kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kau kata okoi miyolona nala, maka orang yang akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya maka dia itu pandrite, maka dami itu pemali ya julek kayak andrewe. Kan begitu. Kenapa dia dipakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tenigare. Pemali sandre kodo pinte. Bukan haram. Cuma manfaat. Bukan dosa. Karena orang yang sandre do pintu tidak berdosa. Tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji.
Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali, larangannya pemali. Kalau hukum larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Ini yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan bid'ah, Pak. Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makun reye komandre ini atiak buka timun. Kalau mangunya. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandre karo nih maka. Tidak masalah, tapi perempuan kan tidak boleh. Ya koma timpui na buka timuna. Tapi kalau dia mangunya itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya, Pak, supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi dia tuh timun nama kun reye, itu si kontak tuh timun na yawa. Itu kan ilmu hikmah, Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka ada lepak ke warungnya wajame menginap pemandre. Itu yang terbaik. Na sabak pada mui kumuan ripo na tay pura pimuan rina pamilau ko lepak komandre masuk pun apa muaja, kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab, mana yang terbaik. Nah, itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah, sehingga kadang menyalahkan. Yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya seperti kan Sunnah Jawa Surur, itu kan ada. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat. Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadiolo, maka dalam pemali. Pemali, anak mereka dia paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru khidmat terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus khatam buku. Tidak bisa tidak. Iya. Jadi kita ini penceramah sebenarnya harus tahan banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur. Hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawa dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur lah. Untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomato tarior itu kuat-kuat fisiknya anaknya. Sebab anak bosi, mak bosi-bosi dia merigaga. Yang anaknya mak koko itu itak dung di kalemui. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu itak dungi mat teru. Ya jampu itak dung yang rotona napai malu bolokan. Dia pernah bosi, napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat. Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Yang kedua butuh kesabaran. Ya kumapana itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anak berenang. Mana kan suruh nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir nonroy. Angka gasalo ko Makkah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa? Itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misar bayin setengah Pak tulis sinetron menina nonton. Nah, akadua mi iklat tapasogi. Gembel sana iklan nga kedua paja ni gembel tapa mancing kaya. Ya tunar terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Hanya orang barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Jadi jangan takut berproses terus. Jadi agur moki materu. Anaknya biarkan latih dia.
Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Magyo kilalan nagame nakal bikin ang kalalan na tau matewe rewa je tuci dini pasan na melo mia sidakah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kung masampajan nih sisap burakang ya Tommy itu sesap gue bilang, dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah, sekali kau bersedekah, itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangan ka pahala tu tanne di jamin na tatambah. Cicam ni jama. Jadi kung ka tau melo macam makasiweng, usahakan yung pakasiweng ni, cicam ni jama, natulin kay lolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Ito. Yan itu ampai maka angka investasi. Namo gitu kolino maka investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal, selalu dapat keuntungan. Angka itu ini tuh pemajamah. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tua ramparange, ia ko ya punai, witannya apa ini punah. Tapi ia kodena ni punai, ini natu punah. Itu beda. Cuma ini istilah Pak. Jadi ia tua ramparange, ia ko mau punai mopi, tanya apa ti ko punah. Tapi ia kodena mau punai, berarti ko natu punah. Artinya harta ketika masih dibawa, kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia kumualin ni tawetannya nih kau punah, mau punah ini tuh. Nah, jadi kasaraknya ya bereng, hakikinya rewalok ini. Tapi ia kau ramparang, kasaraknya ya punai, dia itu punai hakikinya. Dan itu yang tidak bisa pindah Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa. Yang bisa pindah itu harta. Makanya kau mati itu maka dia waris. Ya 10 miliar harta na ambo na mati ambo pastilah ko anak. Dia na tunaka dan ambo na makalanya nuna anak. Tapi kalau dia berbentuk sedekah tidak mungkin pindah ke anak. Mati atau mau tahu tetap ambo na punna. Ini kuncinya. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak pernah pindah ke anaknya. Itulah miliknya selamanya. Sampai maka daka ia kotannya nih di punna warang perangi tak punna ini tuh. Ia miko ini punna dia patut tak punna ini. Ya, makanya tak paham nih. Jadi komeki mapunnya gagata titip ke orang. Nah bawangi itu, itu kuncinya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam ceramah. Enggak, makasih Pak Ju. Saya selalu dikasih. Kemudian, makanya saya kasih tahu begini. Jadi kega jalur melotola. Ya kumagala ki puasa sunat silakan. Puasa Senin Kamis silakan. Cuma kadang-kala kita juga dalam memahami puasa ada beberapa interpretasi ulama. Istilahnya roto pandritewita kuna kaji puasa masing-masing punya alasan. Jadi kayak puasa muti, kan puasanya Nabi Adam. Maka ada ayamul bid. Nasabayro Nabi Adam waktu niat dempar lokolino, itu seluruh tubuhnya itu hitam. Ketika dia puasa 1 hari itu sepertiga tubuhnya putih. Puasa 1 hari lagi sepertiga lagi putih. Kemudian puasa hari ketiga itu seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa muti. Makanya makin Nabi siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya, sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kan itu kalau puasa muti. Jadi kan puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu. Makanya syariatnya Nabi Adam masih lari ke kita. Itu hebatnya Rasulullah. Karena dia minta semua. Alimanang apung ya roh. Makan jahe. Itu dapat si pulungan. Makanya sandar ke Nabi itu. Karena Nabi yang minta. Yang wajib perintah Allah itu sandar ke Allah. Padahal semua ibadah bersandar kepada Allah. Tapi ya ini pengakuan Nabi. Itu kehebatannya. Makanya Nabi bisa memberi syafaat. Makanya ketika sahabat mengatakan melo kasih bawai di okolalan na suruga makin Nabi tailangin namin law. Kada de ina yami robin law. Melo kasih bawai di makin Nabi ko makito pale bantu ka. Pegay suju kulo na pongalata. Nanti saya bantu. Makanya itu pag makin guru te ko meko tama suruga si bawa Nabi ta pegay sampaja sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Karena Nabi kan itu. Dan rata-rata kan kalau kita mau kaji, makanya dalam agama itu kan terbagi 2. Al-Quran, hadis qudsi, dengan hadis biasa.
kenapa ada hadis qudsi? Hadis qudsi itu kan masuk ilmu laduni. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Itu sebenarnya sudah terbuka, Pak. Cuma kadang kita tidak membaca itu. Jadi kalau hadis Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi, itu kalau hadis qudsi, itu kan dari Allah langsung. Cuma kenapa ada namanya hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini masuk ilmu laduni. Jadi kota amalkan hadis qudsi itu dapat ilmu langsung. Itu kuncinya. Coba periksa hadis qudsi, Pak. Semua yang diamalkan itu pasti laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak rahasia, Pak. Tergantung di hadis qudsi. Ya kota amalkan. Makanya kitab kumpulan hadis qudsi itu penting kita miliki. Baca-baca itu kalau mau dapat ilmu langsung dari Allah. Gitu. Jadi memiliki ilmu yang tidak diambil orang, ambil dari situ. Makanya ulama-ulama kita itu betul-betul itu menjaga itu hadis qudsi. Dia melihat. Itu karena di situ kuncinya. Kemudian, di Manggala mas puasa atau kayak puasa Senin, kan puasa kelahiran. Cuma kadang saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikasih tahu. Nah, sebenarnya itu puasa Senin itu puasa kelahiran Nabi. Jadi sunnahnya kita puasa itu sebenarnya bukan hanya 1 hari, tapi kalau kita mau puasa Senin ya silahkan untuk puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya di situ kita puasa di hari kelahiran. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi mengatakan, karena saya lahir hari Senin. Seandainya hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Artinya itu untuk memberi pesan ke kita. Hari apa kau lahir, puasakan. Sebagai tanda kesyukuran. Kan begitu. Kan ditanya, kenapa puasa? Dia mengatakan, hari Senin saya lahir. Jadi makanya saya puasa hari Senin. Dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya orang yang puasa di hari Senin, itu mengikuti Nabi puasa pada hari Senin, bukan hari kelahiran. Itu hari Senin, hanya mensyukuri kelahiran Nabi. Tapi orang yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu hikmahnya, Pak. Orang yang puasa di hari kelahiran itu tidak kena penyakit lain-lain. Termasuk asam urat, kolesterol itu tidak kena. Iya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu bilang, siapa yang puasa di hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kuncinya. Sebenarnya kan ulama kita mengatakan kunci asam urat kayak kolesterol, sebenarnya kuncinya itu sudah makan jangan minum. Saya dapat kemarin itu, saya baru dinasehati itu. Karena saya kadang kena penyakit yang kayak asam urat itu, kayak gemetar sakit di persendian tulang. Langsung dikasih tahu, jangan minum sesudah makan. Insya Allah tidak kena itu. Jadi kalau sebelum makan minum dulu, baru makan. Selesai makan jangan minum, Mak. Kalau misalnya kau mampu tahan 20 menit atau setengah jam baru minum, kau tidak akan kena asam urat. Itu. Jadi itu sunnah Nabi itu, Pak. Makanya Habib Lutfi itu kalau sudah makan tidak minum. Kalau yang di dunia kesehatan bisa tahu itu. Kenapa orang tidak sudah makan itu tidak minum? Supaya lambung tidak tersiksa. Pencernaan makanan itu bisa habis. Tapi kalau dia campur dengan air itu tidak bisa. Nah, itu. Dan ternyata itu sunnah Nabi, Pak. Itu cuma kadang kita karena terbiasa kan minum toh. Makanya ada namanya pencuci mulut. Biasa makan buah, padahal sebenarnya itu kan dimakan sebelum makan. Sunnahnya makan dulu buah baru makan nasi. Tapi kalau sudah makan nasi bisa makan buah kembali. Kenapa? Supaya kita tidak usah minum lagi. Orang tua dulu kita itu hebat. Cuma belakangan ini mega protes. Ini nih. Jadi itu puasa Senin ya, puasa Senin Kamis. Kalau Kamis kan pahala di store. Ini yang saya sering protes orang, Pak. Kalau berdoa itu cepat lelah. Berdoa itu cepat bosan. Mestinya jangan. Kenapa? Karena malaikat itu kan cuma punya satu waktu itu melapor. Hari Kamis kan dia melapor. Jadi kalau kita berdoa hari Senin kan dia belum melapor. Dia cuma catat. Jadi mencatat dengan melapor itu beda. Kenapa pada saat hari Kamis berpuasa? Karena di situ di store. Di situ kan dilapor. Jadi kalau masih dicatat, jangan tunggu diterima, Pak. Cuma begitu. Makanya hari Senin minta, Selasa minta, hari Rabu minta, hari Kamis baru di store. Karena ada orang beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat malah selalu tuh. Nah, sengaja jadi lagi. Kan begitu. Kalau dia protes. Gitu.
Makanya kenapa orang ulama kita mengatakan ijabu dua arba'ina yauman mania. Kumelo kita lima pak dongamu 40 sona jangan ganti. Dari situ. Jadi itu kuncinya, Pak. Makanya ibadah itu kan ada formatnya istilahnya. Cuma kadang ini masa pejalur milau sepeda. Si sana masa pejang asara ni tete masa sepeda cas milau si sepeda cas. Bucina to kasi po sepeda cas. Sina. Di sana lo masa pejang manggribi narunto tema motor baru nasa way kanya po motor na yan. Mudah-mudahan kasi nakatodale kuma motor. Oh, makan malaka aga na Cina ni. Sepeda nilaw na, sepeda cas betul nasara, nilaw si motor. Makanya kumakan di pungaga nilaw kada ita kita nya tupung aja panjok malegi. Jadi begitu. Itu kunci agama kan begitu. Padamu ini natala dasar aleta. Kung kana tamak belikan kak sepeda. Bagian mak belikan kak mobil-mobil. Bagian nasi mak belikan kak baju baru. Bagian nasi mak belikan kak motor-motor. Pasti es krim taliang inamak ko. Kan aku meja wat dia leng napa jamanan na. Tapi coba kalau dia minta selamanya, mak belikan kak motor, mak belikan kak motor. Si tangaulam itu dimakan mak belikan kak motor. Dia kong kadita pasti taliang. Iya, karena kita yakin bahwa dia minta betul. Itulah makna ketika Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak mengabulkan. Nah, itu narekomilau tuh, makanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata izadaan. Kan ada terakhir itu. Kenapa ditutup lagi izadaan? Namanya san kana riolona. Kau tahu mengilau, nareko mengilau mu berarti kan tahu mengilau dia nangilau ke kita mi. Nah, itu maksudnya. Ini agama itu Pak begitu istilahnya, kita memang juga harus mempelajari. Kemudian puasakan tadi, kemudian jadi deta magala ma puasa sikiri. Pak sikiri ada kemodalan. Cuma sikiri itu harus istiqomah. Kan ada juga Pak surah Al-Ikhlas. Maka dia nabi tak pertama kali kurang alemu sebelum tidur. Kan begitu. Dari situ sebenarnya ambil juga dasar ulama kenapa dihatamkan Al-Qur'an orang meninggal. Salah satu di situ kuncinya, Pak. Orang yang mau tidur itu disuruh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 30 juz. Ketika orang wafat, kalau ketika kau bisa kau hatamkan, makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Itu bagus. Dia tidak mengatakan sunnah. Ya kung kata maka tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, 600.000 hadis Nabi dia hafal di luar kepala, itu mengatakan bagus kalau dihatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, bilang bid'ah. Ini jadi masalah. Ini nih ya, tapi dia tuh agak korap pak dia. Ini penting Pak. Jadi makanya dalam agama itu jelas. Kita itu kan punya, saya itu sering diprotes Pak. Terus terang, saya sering diprotes. Di media-media itu sering diprotes. Karena saya tidak punya akun YouTube, makanya saya selamat. Jadi saya tidak punya kayak begini, ada yang rekam itu bukan, saya tidak berurusan. Jadi hanya orang saja ke sini. Jadi saya itu sering dilihat dikirimi ada komentar begini. Karena ini penceramah selalu pakai ulama, tidak pakai nabi. Saya bilang, saya pakai nama ulama itu 2 kuncinya. Yang pertama, saya tidak mau bertanggung jawab langsung disuruh berhadapan dengan nabi, dengan para malaikat. Saya ingin kalau ulama yang menolong saya. Kenapa? Kalau saya pakai Imam Syafi'i ketika nanti salah, pasti ditanya malaikat, kenapa pendapat begini? Saya bilang Imam Syafi'i yang bilang, kau tanya dia. Kan selesai. Kan itu kuncinya Pak. Kita mesti punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya. Karena yang punya agama ini kan Allah dan Rasulnya. Dan ada pewarisnya disebut ulama. Saya kan bukan ulama. Hanya khutbah, penceramah. Ulama itu yang hafal 600.000 hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Makanya ketika Abu Hanifah ditanya, berapa hadis yang bisa dihafal orang dan diketahui baru bisa berfatwa. Dia mengatakan 600.000. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak bisa berfatwa. Tidak bisa. Padahal dia meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan 7 ribuan hadis. Imam Muslim meriwayatkan 9 ribuan. Jadi kui pasigari kitab Bukhari dan Muslim itu hanya 1.600-an hadis. Na 500 pasak buhat desa na kuasa itu na pemberi berfatwa. Ini kan. Mega butuh to nasa tidak usah pakai Syafi'i. Pakai saja Bukhari Muslim. Kau sigilingan otaknya itu. Magai Imam Muslim, Imam Bukhari itu belakangan.
Imam Muslim itu tahun 202 Hijrah. Sedangkan Imam Tasyafi tahun 100-an. Makanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ini harus ditahu. Jadi ya Imam Muslim, Imam Bukhari mazhabnya itu Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, tapi dia meriwayatkan hadis, tapi tidak berani berfatwa. Nah, sabab ia rohat desa naruntu elena itu sabumi. Nah, ia had desa ikuasa yena pawa di berfatwa 500 pesabu. Coba itu agama itu Pak ada rentetannya. Makanya saya gampang saja. Ya kita naik ke matu. Magin aku pendapat na guru takali sidendrengnya tolong mutani ke kur. Kita selesai. Karena dia yang mengeluarkan pendapat kan selesai. Makanya ada orang masuk surga itu karena syafaat ulama. Bukan hanya syafaat Rasulullah, syafaat Al-Qur'an, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, syafaat Rasulullah. Itu kan orang masuk surga dengan itu. Jadi ikutannya jalurna Nabi tawala jalurna ulama, makanya kita itu selalu bertawassul ke ulama karena begitu. Makanya tuh tak guru tak Abdul Rahman Abodale. Ini pendapatnya karena saya tidak berani nasabaya kopi warkopi padan ko pengantara kopi kak. Ya kamu cece kopi aja dan protes, ia pakai buah kopi mau cairi. Kan begitu. Yang bahaya itu mengatakan menurut Rasulullah begini pendapat Nabi. Itu mensandingkan ilmunya Nabi dengan ilmunya dia itu bahaya. Makanya buku-buku yang beredar itu saya sering protes. Tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Sehingga mereka tahu dia napahami. Maka dari sadiwan nih sampai jangan tata cara berarti bukan di sunnah. Makanya banyak sekarang pencerah mengatakan ceramah sunnah, ceramah bukan sunnah. Gara-gara begini Pak. Ini harus dipakai ingat tahu rapangnya kok. Yeah. Karena banyak keliru. Maka di sana ceramah bukan sunnah. Ini yang ceramah sunnah. Karena dia mengatakan langsung Al-Quran dan hadis. Gara-gara begini Pak. Karena dia mengatakan tata cara sholat Nabi, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Ditulis oleh Syekh Albani. Padahal itu hanya satu versi. Nah tata cara sholat Nabi itu ada beberapa macam versi. Kita bukan gara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin tanah beda. Beda. Ini yang bahaya. Yang paling fatal kemarin itu mengatakan jangan ikut ulama, ikut hadis Nabi. Baru dia mengatakan menurut Syekh Albani. Saya bilang itu Albani bukan ulama atau nabi. Kan begitu. Matani macuri mantasabi tapi kau suruh kita ikuti Albani. Saya bilang sama-sama di ulama itu. Mana yang kau mau ikuti Imam Syafi'i yang lahir di abad pertama Hijriah atau kau mau ikut yang belakangan. Kan begitu. Selesai persoalan. Jadi saya tuh gampang aja Pak. Cuma kadang orang bolak-balikan. Nah, kemudian saya wasiatkan makanya orang tua kita ini kirimkan terus suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya begini, namo dia tak kiri ngangi pak dong, namo dia tak sumbang ngangi, yang penting maki buat dia cing anak tetap kena lolong atau matoi, karena kayak syafaat pahala. Itu hadiah besar untuk kita itu Pak. Makanya makanya tuh tomatota pedek megana, pedek mesin podale. Itu rezeki dunia akhirat Pak. Karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis Nabi. Ya, makanya bikin anak perempuan Pak. 2 atau 3. Wah, ini jadi masalah. Karena laki-laki katanya semua. Itu. Makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Itu saya diwasiatkan sama guru. Nanti kalau sudah menikah, bikin anak perempuan 2. Kalau mau 3 lebih bagus. Kalau 2 saja baru laki-laki ya, bikin dulu perempuan 2. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. Saya kasih ilmu gurota itu ilmu napas Pak. Saya dulu tidak percaya, tapi ternyata betul juga. Orang sebelum berhubungan itu tes napas. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan, itu pasti laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat itu perempuan. Itu ilmunya. Tapi tidak usah diperhatikan, sudah lewat. Ya. Insyaallah anak-anak laki-laki tetap mendoakan kita. Jadi makanya saya bilang ilmu hikmah itu kan banyak. Pak. Sekarang ini ilmu hikmah mulai terbuka. Ya. Tapi ini kadang orang menganggap ini tasawuf, padahal bukan. Itu bukan tasawuf. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Ilmu kan hikmah juga. Hikmah juga kan ilmu. Ya makanya ilmu hikmah, ilmu. Memang betul. Kenapa ulama sebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Dia mulai runtuh, dia mau kaji ya. Istilahnya gitu. Itu kuncinya. Jadi banyak-banyak hikmahnya itu Pak. Jadi itu yang penting banyak belajar,
Tetap mendengarkan dakwah, jangan hanya satu pihak. Karena istilah tabayun itu, Pak, sekarang bukan hanya berhadapan dengan orang. Biasanya tabayun, ya kumang kalinga ki cara mau ke YouTube misalnya melarang maulid, tang kalinga itu yang membolehkan maulid. Itu namanya tabayun. Jadi aja tak ada bawang. Oh ya, kalau ada informasi langsung tabayun. Tidak, yang dimaksud tabayun juga itu, misalnya tengkap, pencara mengatakan maulid bid'ah. Cari juga maulid yang membolehkan maulid. Napa tidak? Kalau iya alasan nate palabi, iya alasan mateng. Jadi kan bolak-baliknya bisa ditahu. Kan gampang. Ya meko makada tidak boleh bid'ah. Yang mana mirona sapa? Itu satu arah saja. Ini penting. Apalagi kan menggalamuki menuntut tuh, silakan pakai itu. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi saya hanya sampaikan begini. Jangan takut dengan perjalanan hidup kita. Rasulullah itu sudah berdoa. Bahkan dia sudah berjanji dengan neraka. Karena neraka ni kay malada itaw to ini. Pamakde ko to tamo proses sa paga. Na pura ni tama nabi ta. Kecuali ada satu nabi itu makalasi, itu Nabi Idris. Itu yang makalasi me manasaba manapunan malaikat maka magar sana ko tomate. Maka dia malaikat mapadina sa de coba-coba dari unu ka. Dicabut itu. Atas sisi nol itu dicabut. Sana mati nasa kalau mite neraka pajo-pajo kakak kulalan na neraka. Diperlihatkan neraka selesai itu pulang ke surga maka bawa ke agama surga. Sana tama surga nasa ya mena hamon roko dino me masuk. Itu iya. Mengatakan meka mon roya ko do me masuk maka de mereka de nawadi nasa ide. Mena mon roko menyaman ya oke. Maka de nawadi loko te ko de na pule neraka nasa wasa pule na neraka mo pajo. Itu yang mengalami malaikat itu. Makanya salah satu nabi yang disuruh menjemput nabi itu di langit kedua itu kan Nabi Idris. Iya, ketika dia bersama dengan Nabi Isa. Begitu. Makanya ada beberapa nabi itu kan kalau kita melihat tidak istimewa sebenarnya. Nabi Adam tidak istimewa. Nabi Zakaria, siapa namanya? Nabi Isa dengan Yahya itu kan juga nabi kalau kita kenapa bukan ulul azmi? Tapi itu ada hikmahnya semua. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Yahya itu lahir dari perempuannya menopause. Coba, itu hikmahnya itu. Artinya pengalatala na podangi, maka danamu mustahil menurut manusia, ya kumas sampajamu kumilawi dia mustahil. Itu intinya Pak. Makanya ada hal-hal itu yang tidak pelajari dari orang yang menjemput Nabi. Nah, makanya saya wasiatkan itu begitu. Aja kami tahu, silahkan amalkan saja. Makanya saya bilang ini yang penutup. Kan neraka Nabi sudah lihat neraka siksaan paling berat. Makanya Nabi kan mengatakan, siksaan neraka paling meringannya, masa patua wara, mak baju wara, masa lara awara, mak palwa wara. Itu yang paling ringan. Makanya Nabi menangis. Nah penatane neraka. Kira-kira ang kagawat di najama umatku, na di natamok ko. Apa yang bisa dia baca? Tanya itu pangonron na neraka natane, neraka mi mato. Panasnya ko pangonron na di pa, ayo ko po neraka na upo na manas sadi. Kemudian kan neraka bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrah. Kan itu kuncinya. Makanya timange ko pure mak beresalah kayak itu na baca. Astagfirullahaladzim 3 kali itu karena talu dosana. Bacaan dia na suku, peringaran dia na suku, gerakan dia na suku. Makanya dia istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Kata masa pajangeng, kata makanja bacaan tapi peringaran dia na makanja. Makanya istighfar itu 3 kali. Sudah itu baru baca Allahumma antas salam. Karena kita teman-teman kada. Ya kumu baca itu Allahumma antas salam. Kekurangan apapun ibadahmu itu akan sempurna di sisi Allah. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar. Karena untuk menutup pintu neraka, Pak, ya sampajangnya goncina surga. Kan semua kan itu ada dalilnya. Kan jelas. Magi nanti to pandita lo kemudian sampajangnya. Karena di situ doa mustajabah. Ini sederhana, Pak. Mega apa tuh nasa dega dalile na latap pesan. Sebab dalile sampajang mina baca bukan dalil sikir. Begitu. Ya sampajangnya na pura nama beda salat teh. Selesai ini. Kan begitu. Ah ini makanya orang tinggal bersikir jangan diprotes. Pak Mega tuh tualena dia nulet tudangin apa tahu ini cairi. Ini kita malah sama nih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.